Perayaan ulang tahun Bicu berlangsung sangat meriah. Ia yang merupakan anak dari kepala gangster Dea Nanbare banyak menghadirkan tamu-tamu penting. Mereka benar-benar menikmati pesta yang disiapkan, bahkan semua yang datang menginginkan hadiah utama sebuah mobil Ferrari. Penari yang mengisi acara itu pun tengah bersiap di ruang ganti untuk memberikan penampilan yang luar biasa. Selain perayaan ulang tahun putranya, Dayanan melangsungkan jual beli senjata api di kamar pribadinya dengan para kolega yang memang datang untuk melihat koleksi terbaru miliknya. Semua koleksinya memang ia datangkan dari luar negeri untuk bisa mendapatkan kualitas yang terbaik. Very funny situation lah. Bicu mulai menikmati pestanya ketika para penari sudah menempati tempat mereka dan melakukan aksinya. Terutama ketika Nadia mulai menari, bahkan dalam keadaan setengah sadar, ia mendekati Nadia dan teman-temannya, mencoba melarangnya. Setelah selesai menari, Nadia dan Ali yang tengah berduaan tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya Bicu ke tempat mereka. Bicu terang-terangan mengungkapkan perasaannya pada Nadia di hadapan Ali kekasihnya. Iya. Alada. Bahkan tiba-tiba meminta ciuman pada Nadia. Ali mencoba melarangnya karena tahu Bicu tengah mabuk. Namun Bicu tetap memaksa, bahkan mengeluarkan senjata. Nadia yang kesal pun menamparnya dan Ali menambahkannya dengan menendang Bicu hingga terpental dan masuk ke kotak sampah yang ada di lantai dasar. Bicu yang masih selamat membuat ayahnya sangat marah dan meminta anak buahnya untuk membawanya ke rumah sakit. Ia juga mau Nadia dan Ali bisa ditangkap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena setelah menendang Bicu, keduanya melarikan diri. Di Kanur Kerala, Ali menelpon temannya Sahajan untuk meminta bantuan kepadanya. Namun mereka yang mau pergi ke perkumpulan senapan meminta Ali menunggu. Ia dan teman-temannya mau mengerjakan sebuah proyek film baru hingga membutuhkan beberapa tempat untuk pengambilan gambar. Salah satunya adalah Wayan yang dulunya merupakan kerajaan Inggris yang masih asli sampai sekarang. Kedatangan Sahajan dan teman-temannya telah ditunggu. Mereka segera melihat keadaan tempat itu yang hampir mirip dengan museum senjata. Semua menyambut kedatangan mereka dan memperkenalkan hobi berburu mereka di tempat tersebut. Bahkan istri mereka pun penembak jitu ketika berburu di hutan. Sajahan diberikan satu senapan panjang untuk bisa dicoba olehnya, agar nanti dalam pengambilan film ia tidak nampak kaku memegang senjata laras panjang itu. Approximately. Sultan Batri menunjukkan koleksi senjata apinya yang diletakkan di sebuah ruangan khusus. Bahkan semua mendapatkan perawatan yang sangat baik. Ia juga memperkenalkan beberapa anggota keluarganya termasuk ayahnya. Kini mereka pun diajak melihat beberapa pemburu yang ada di tempat tersebut tengah melakukan hobinya. Ayah Sultan walaupun tidak bisa berjalan, insting berburunya masih sangat baik dan selalu mengajari mereka teknik yang baik ketika berburu. Mereka yang baru saja mendapatkan babi hutan mulai diolah dan dinikmati untuk makan malam bersama-sama. Sultan Batri menjamu semua tamunya yang datang hari itu di tempatnya dan memperkenalkan Sajahan. Mereka menikmati makan malam bersama-sama sambil berbincang penuh kehangatan. Mereka mendukung Sajahan pembuatan film yang akan dirancang oleh Sajahan dan mau membantunya ketika pembuatan film itu di tempat mereka. Welcome to the club. Experience.
അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ Setelah makan bersama, mereka berfoto dengan penuh kehangatan hingga mulai memasuki kamar mereka yang tidak ikut berburu malam ini ke hutan. Sementara Sultan yang disiapkan Sisilia istrinya begitu semangat untuk pergi berburu kali ini. Bahkan ia sangat terkejut ketika tahu istrinya tengah berbadan dua. Nadia dan Ali pun tiba-tiba menyusul mereka. Sajahan begitu terkejut melihat kedatangan mereka, terlebih ketika menceritakan alasan mereka datang ke Kerala. Ali mencoba mengambil hati sepupunya untuk bisa ikut dalam pembuatan film. Sultan yang mengetahui kedatangan Ali dan Nadia sedikit terkejut ketika tahu Sajahan tidak jadi ikut berburu. Perum Bali menjelaskan kalau Ali dan Nadia melakukan kawin lari. Mendengar hal itu, Sultan malah mengajak mereka untuk menikahkan mereka di tempat. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് നാളെ കാലത്തേക്ക് വരാം അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു Sultan meninggalkan Ali dan Nadia bersama Sisilia sementara mereka pergi berburu. Tanpa disadari, Bera dan kelompoknya tengah mengintai mereka. Sisilia mengantar suami dan tamu sampai tidak terlihat. ഒന്നുമില്ല Sementara Ali dan Nadia menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai ke Kerala. Mereka juga dijamu dengan makan malam sama seperti para tamu yang lain. Setelah berkumpul mendengarkan cerita Ali dan Nadia, para tamu Sultan meninggalkan mereka dan berpesta di ruang lain. ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്ക് നിങ്ങളെ പേടിയാക്കാം. Sultan dan Sajahan yang telah memasuki hutan mulai menyiagakan semuanya. Ali dan Nadia yang mendengar alunan musik yang begitu merdu membuat mereka terhanyut dan ikut menikmati pesta itu walaupun di tempat yang berbeda. Semua menikmati pesta tersebut dan menari bersama-sama. Sisilia yang melihat pesta sederhana itu teringat saat ia menikah dengan Sultan. Mereka teman-teman yang sama yang juga ikut menikmati pesta pernikahan mereka bersama-sama. Iti yang merokok di luar rumah terkejut ketika Bera, saudara laki-laki Bicu, datang ke tempat itu dalam keadaan mabuk. Ia mencoba menegur Bera dan mengusirnya secara halus sambil menunjukkan senjata api kepadanya. Melihat hal itu, Bera pergi meninggalkan tempat tersebut sambil tersenyum kesal. Setelah pergi, Bera mengambari ayahnya tentang keadaan di Rival Club dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dayanan meminta putranya untuk menunggu kedatangannya untuk langkah selanjutnya. Namun Bera berkeras ia akan melakukan sesuai dengan keinginannya. Dayanan mencoba memberikan pengertian padanya hingga lama-kelamaan Bera menurutinya dan mau menunggu sampai Dayanan datang ke tempat itu. Walaupun ia tahu Bera merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Iti padanya. Dayanan tidak mau Bicu melakukan hal yang bodoh hingga bisa merugikan semua orang yang terlibat di dalamnya. Bera pun akhirnya mengambil langkah sendiri dan berencana akan menghabisi mereka semua karena keadaan Bicu malah semakin memburuk. Sultan yang biasa dipanggil Avanan mengajari Sajahan untuk bisa mengincar buruan dengan baik, bahkan ia memberitahu langkah-langkah yang harus diambil agar buruannya tidak lepas. Bera yang merupakan pemakai obat-obatan terlarang mulai menikmati barang haram tersebut di perjalanan menuju Rival Club. Ia yang sangat marah dengan teguran Iti ingin benar-benar menghancurkannya. Iti kembali bergabung dengan teman-temannya yang tengah berbincang hangat. Mobil yang dikendarai Bera telah memasuki halaman Rival Club. Ia dan anak buahnya telah menenteng senjata api di tangan masing-masing dan mulai memperhatikan yang terjadi di dalam ruangan itu. Iti dan yang lain benar-benar tidak menyadari kalau Bera telah memasuki area ruangan dan terus menerobos masuk ke ruangan berikutnya. Sampai akhirnya Bera melihat mereka di dalam ruangan tengah berbincang hangat. Matanya tertuju pada Iti dan ia segera masuk. Semua terperangah tanpa bisa bergerak, terlebih ketika Bera menodongkan senjatanya ke arah Iti. Sampai akhirnya mereka menembaki lampu di ruangan itu sampai ruangan menjadi sangat gelap. Avaran sendiri yang tengah berada di tengah hutan dengan sabar mengajari Sajahan. Hingga ia berhasil menembak babi hutan buruannya. Namun tiba-tiba babi itu menyerang balik mereka. Avaran dengan sigap mengambil senjatanya dan menembak mati babi itu. Iti dan teman-temannya yang lain tetap terdiam melihat aksi yang dilakukan oleh Bera dan 4 anak buahnya. Malah mereka tersenyum melihat kehadiran mereka hingga salah satu anak buah Bera tersadar, ada Ali dan Nadia. Saat mereka kehilangan fokus, beberapa peluru berhasil menembus anggota tubuh Bera dan anak buahnya, membuat mereka mengerang kesakitan.
Sementara Iti dan teman-temannya hanya tersenyum melihat tingkah laku bodoh mereka. Bera yang terkena di area perut benar-benar mengerang kesakitan. Kadu Fachali yang mengambil senjata Bera mengenali siapa pemilik senjata tersebut. Ia yakin pemilik aslinya akan tiba. Salah satu teman Avaran memberikan sinyal kalau mereka tidak baik-baik saja. Namun Avaran dan yang lainnya malah menganggap sinyal itu adalah main-main. Mereka memutuskan untuk melanjutkan masuk ke hutan lebih dalam lagi. Di dalam hutan itu, Avaran menjelaskan lebih akan banyak mereka temui hewan-hewan liar dan besar. Tak lama ia memberikan penjelasan tersebut, tiba-tiba Avaran mendengar suara harimau dan melihat Kijang yang berlari ketakutan. Ia meminta semua timnya untuk siaga karena ia takut harimau tiba-tiba menyerang mereka. Avaran memberitahu Sajahan yang baru kali pertama ikut ke hutan. Dayanan segera mendatangi Kerala dan tiba di Rival Club. Ia yang ditunggu oleh salah satu anak buah Bera merasa terkejut ketika melihat luka di kakinya. Ia menceritakan pada Dayanan tentang apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Dayanan nampak sangat terkejut hingga terduduk di tanah. Beberapa anak buahnya pun segera mendekat. Dia tidak tahu kalau luka Bera dan anak buahnya diobati oleh Dr. Lazar, mantan suami Iti. Bera yang sadar kemudian mencoba memberontak, namun Iti dan yang lain mencoba menjelaskan tentang keadaannya. Dr. Lazar menjelaskan kalau Bera mengalami pendarahan yang serius, bila didiamkan akan menyerang jantungnya. Namun Bera yang keras kepala malah bersembunyi di bawah meja dan tidak mengindahkan peringatan Dr. Lazar. Lagi-lagi kali ini Cecilia yang memberikan peringatan kepada suaminya yang ada di hutan untuk segera kembali. Ia harap peringatan kali ini bisa membawanya pulang ke Rival Club. Dayanan yang telah tiba di Rival Club diketahui oleh Cecilia yang tampak tenang menghadapinya. Melalui pintu lain, ia melihat tingkah konyol yang dilakukan oleh Dayanan yang datang telanjang tanpa senjata dan memperkenalkan diri sambil meminta putranya Bera dikembalikan. Mendengar suara ayahnya, Bera segera berlari tanpa mempedulikan lukanya dan memeluk ayahnya. Dayanan membawa pergi putranya keluar dari rumah itu. Cecilia kali ini melepaskan anjing pribadinya untuk menjemput sang suami, karena ia yakin akan terjadi hal buruk bila ia tidak segera kembali. Konsentrasi Avaran dan lain terpecah ketika melihat Ruby, anjing peliharaan Avaran dan Cecilia datang mendekat. Avaran yang tahu Ruby membawa pesan dari istrinya mulai menurunkan senjatanya. Namun gerakan Ruby yang tengah diincar oleh harimau itu tidak bisa diselamatkan. Ia diterkam harimau di tempat tersebut. Avaran mencoba mendekati tubuh Ruby yang tidak bernyawa dan memutuskan untuk kembali ke Rival Club setelah membaca pesan dari Cecilia. Dayanan membuka baju putranya yang sudah tidak bisa ia selamatkan karena kehabisan banyak darah. Ia memutuskan untuk membuang tubuh putranya ke jurang tanpa mengkremasinya. Dayanan menangis melihat tubuh putranya dibuang dan mengambil keputusan untuk menyerang Rival Club. Semua pengurus Rival Club mulai meninggalkan tempat tersebut karena mereka tidak mau mati sia-sia karena mereka tahu Dayanan pasti akan kembali dan menyerang mereka. Namun di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai melihat mobil yang ditumpangi oleh Dayanan. Keduanya berhenti untuk menyiapkan senjata masing-masing hingga akhirnya memutuskan untuk kembali melaju. Dayanan meminta anak buahnya untuk melaju lebih kencang, kemudian ia mulai menembak mobil pengurus Rival Club. Namun peluru tersebut tidak mengenai satupun dari mereka hingga mereka berhasil melanjutkan perjalanan mereka. Avaran dan yang lain berlari keluar dari hutan dan Dayanan sendiri terus menyerang Rival Club secara brutal. Baku tembak pun tidak bisa dihindarkan. Semua orang yang ada di tempat itu pandai menembak mulai menunjukkan kebiasaan mereka. Namun semua tetap berhati-hati karena mereka tidak mau menimbulkan korban di pihak mereka. Namun sayang, salah satu dari tim Rival Club bernama Nades tertembak oleh salah satu sniper di pihak Dayanan. Semua dari pihak Rival Club mulai bersiap dan menyatakan ini adalah perang sesungguhnya. Kadu Fachi yang merupakan ayah Avaran dengan berat hati mengizinkan anggotanya untuk kembali berperang karena kuncinya ada pada Avaran. Namun akhirnya ia memutuskan mengizinkan mereka menggunakan senjata di tempat persenjataan. Hingga satu dinamit dikeluarkan membuat anggota Rival Club lagi-lagi menjadi korban.
Kali ini Rival Club membuka tempat rahasia penyimpanan senjata. Namun mereka terkejut ketika melihat ruang senjata itu kosong. Kadu Facali mengatakan ia dan Avaran sengaja memindahkannya karena ia tidak mau bila terjadi pemeriksaan senjata-senjata koleksi mereka dianggap artefak. Ia mencoba membujuk anak laki-lakinya untuk bisa tenang dan menunggu Avaran pulang. Namun ia mengatakan kalau situasinya benar-benar genting karena sniper tengah mengincar mereka. Di tengah kegentingan itu tiba-tiba tanda kepulangan Avaran terdengar. Dengan cepat Avaran menembaki anak buah Dayanan yang langsung berlari tunggang langgang. Baku tembak kali ini benar-benar sengit karena kedatangan Avaran yang menambah semangat mereka. Terlebih sniper dari pihak Dayanan telah dihabisi. Dayanan yang tahu snipernya telah tewas dalam adu tembak ini membuat rencana baru kembali. Begitu juga dengan Avaran dan teman-temannya. Mereka terkejut dengan senjata yang digunakan Dayanan adalah senjata yang terkenal dan bagus. Idi mencoba menjelaskan persoalan pertamanya yang menerima kalau tindakannya adalah salah dan tidak seharusnya dilakukan. Avaran meminta teman-temannya bersatu karena persediaan peluru mereka yang sangat terbatas. Kadu Facali meminta semua orang yang ada di tempat itu memegang 3 peluru dan menggunakan dengan bijak peluru yang terbaik di senjata mereka. ഉണ്ടയുടെ കാര്യം വിട്. ഒരുത്തന് 3 ഉണ്ട വെച്ച് കണക്കാക്കും. Sementara Dayanan sendiri menyiapkan senjata terbaiknya untuk menghadapi Rival Club. Karena ia juga tahu betapa brutalnya mereka bila semua bersatu untuk menghadapi mereka. Di Rival Club sendiri semua telah benar-benar bersiap. Strategi perang dilakukan benar-benar dan dimantapkan oleh Kadu Faci yang bertindak sebagai penasihat untuk putranya, Avaran. Mereka menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Sajahan yang belum mahir menggunakan senjata api diminta masuk ke kamar dan berlindung di tempat itu bersama Nadia dan Ali. Serangan dimulai, dan 2 orang Dayanan berhasil disingkirkan. Lagi-lagi seorang pengemudi motor disusupkan ke Rival Club, hingga membuat semua orang di dalam rumah itu terkejut dan melukai Avaran dan lutut ayahnya. Pengemudi motor itu tahu semua telah terluka, mulai bersembunyi di halaman belakang dan membuat ketegangan di Rival Club. പന്നി കെട്ടി ചത്ത കാലിലെ പോലും. 3 mobil Dayanan kembali muncul, kini mereka mengepung Rival Club dari beberapa arah. Pasukan yang lebih dari 20 orang itu mulai menempati posisi mereka masing-masing. Dayanan yang baru saja turun dari mobil tumpangannya mulai mencari celah untuk bisa menghancurkan Rival Club. Ia mulai memasuki area itu dan memperhatikan tiap-tiap benda yang ada di dalamnya. Bahkan melakukan hal yang menjijikan di hadapan anggota Rival Club. Kamar Ali dan Nadia mulai diserang. Sajahan dengan cepat melindungi semua yang ada di ruangan itu. Dayanan mulai menantang Avaran dan pasukannya. Avaran yang mendapatkan tantangan itu malah menantang balik mereka dan mengusir mereka sebelum terlambat. Dayanan hanya tertawa dan meminta semua anak buahnya tetap menyerang mereka. Uzi. കടുവായ പേര് മഞ്ജു. ഡബിൾ ബി. ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസാ. ഹിന്ദിയിലങ്ങ് പറഞ്ഞോളിയാ. जैसे तुम लोग जानवरों को टांगते हो साले. Pengemudi motor itu kembali mulai menyerang Rival Club secara brutal. Ia yang sudah membaca pergerakan dan tempat-tempat anggota Rival Club menyusun strategi. Namun kali ini strateginya kalau karena pasukan Avaran tidak tinggal diam, mereka dengan cepat menghabisinya. Pergerakan kembali dimulai. Semua memegang senjata masing-masing dan menembak sasaran yang mereka inginkan tepat di titik-titik kematian. Pasukan Rival Club merasa sangat berambisi, terlebih mereka menganggap Dayanan dan pasukannya adalah hewan buruan yang ada di hutan. Dayanan yang melihat hasil bidikan Rival Club benar-benar bergidik ngeri, karena setiap peluru mereka tepat mengenai organ vital dan tidak lagi bisa diselamatkan. Tidak seperti kelompoknya yang sembarang menembak ke sisi manapun tanpa mengenai sasaran dengan tepat. Ia malah merasa sangat sedih ketika semua anak buahnya mati mengenaskan dan meninggalkan dirinya seorang. Kali ini, ia melihat ruangan demi ruangan begitu sunyi. Ia menelusuri setiap ruangan. Namun bukan anggota Rival Club yang ia temui, melainkan mayat-mayat anggotanya yang telah mati tertembak.
Pelurunya yang telah habis membuatnya menggunakan senjata api cadangan miliknya, namun tak satu pun anggota Rival Club ia temui di tempat itu. Hingga membuatnya benar-benar putus asa karena semua anak buahnya tidak tersisa. Ia memanggil Avaran sambil bersembunyi dan ketika ia kembali, ia benar-benar terkejut melihat semua anggota Rival Club berkumpul dalam keadaan siap siaga memegang senjata api mereka masing-masing dan mengarahkannya kepadanya. Dayanan menurunkan senjatanya dan mendekati mereka. Ia meminta jangan menginjak tubuh anak buahnya yang telah mati. Melihat pergerakan tangan Dayanan dengan cepat, Rival Club menghujani tubuhnya dengan peluru dari masing-masing senjata mereka hingga tubuh Dayanan terpental bermandikan darah dan film pun selesai.